malu apa penampilan kayak gitu? Kalau aku sih malu. Dan kenapa sih ngurusin penampilan gitu? Di sini tuh untuk mencari ilmu. Pokok aja namanya orang gak pandai gaya. Ih, itu malu banget sih. Perlu aku ajarin. Emang kamu mau ngajar modelan kayak gini? Kalau aku sih ogah. Kalian jangan kayak gitu, kalian liatinnya loh. Iya, gak baik ngomongin orang kayak gitu. Tahu nggak tuh ya, aku nggak pernah mengikuti penampilan kalian dari atas sampai bawah. Aku nggak pernah merhatiin penampilan kalian dari bawah. Aku tahu aku anak miskin, tapi seenggaknya kalian bisa anggap aku kayak ini. Mending Emmanuel pergi daripada berantem. Ini kita juga pergi guys. Tapi guys. Aku kesel banget ya sama si Immanuel itu. Guys, aku kesel banget tau sama si Immanuel itu. Dia udah penampilan sama mukanya gitu banget. Dikasih tahu bukannya ngaca malah soal sedih. Emang kamu doang yang kesel sama dia? Aku juga kesel kali. Ih, awas aja ya semua lewat sini. Gimana kalau pas dia lewat sini kita bully lagi? Jadi bagus itu. Kalian jangan kayak gitu dong. Kita nggak tahu apa beban dia apa ada. Nanti kalau kita gituin, nambahin beban dia. Iya, siapa tahu dia lagi pingsan sekarang. Makanya jangan kita bully dong, harusnya kita bantu dia. Kalian heboh banget sih, kan kita kan cuma ngelampiasin kesalahan kita aja. Ya udah, terserah kalian aja. Tapi saya nggak ikut-ikut bully. Jadi, Duluan ya, aku mau pulang. kita beli Manuel. Ayo main sama kita. Dia nih buru-buru banget pulang, kayak sama kamu ada apa sih? Udah deh, jangan buru. Apaan sih? Diem aja deh. Kenapa sih kalian ngata-ngatain aku terus? Kan cuma ngajak kamu main aja, kok kamu pikirannya gitu sih? Iya nih, pikiran orang kayak gini aneh. Kamu tuh itu bersyukur ya kita ajak kemari, bukan yang jual mahal ini. Aku tuh bukan soal mahal, aku hanya benar-benar banyak ilmu, banyak tugas. Emang kayak kalian, aku jago terus. Aku minta maaf ya kalau aku ada salah sama kalian. Terus aku bakal ubah penampilan aku menjadi lebih baik. Aku tuh ambil positifnya aja dari kata-kata kalian. Misi ya, aku mau pulang. Alah, banyak ngomong kamu, nggak selama. Baru dikit-dikit aja udah lemah. Udah, kita pulang aja. Kalau di sini, kita daripada di sini nanti kalau dia kan gimana? Kenapa sih lo kamu kelihatannya pusing banget? Kamu aku pusing banget disuruh ngapalin Pancasila sama teman-temannya. Hah? Emang kamu gak hafal Pancasila? Ya apalah, emangnya aku gak pernah diajarin. Kalau hafal coba kamu sebutin. Ini ya, aku sebutin. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian sadar gak sih sikap kita ke Emmanuel sangat bertolak belakang dengan Pancasila? Hah? Bertolak belakang gimana emang kamu? Nih ya, contohnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tuh selama manusia harus adil, punya adab dan punya etika. Jadi mau dia miskin atau dia kaya, kita tuh harus mempunyai sikap tegang rasa. Iya, sikap kalian ke Emmanuel itu salah. Harusnya kalian juga cepat minta maaf deh. Ya aku juga kesel sih udah mulai dari Immanuel. Gimana kalau kita minta maaf ke dia? Yaudah yuk. Minta maaf ya Immanuel, udah ngebelain kamu. Seharusnya kita tuh gak gitu. Walaupun kita dari orang yang berada, seharusnya kita menghargai dan membantu kekurangan kamu, bukannya malah ngejelekin kamu. Ya kita semua minta maaf ya Immanuel. Silakan Immanuel. Ya, maafkan dan semua kok. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Terima kasih sudah mau bertemu dengan aku.
Pertama, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai video 6, di mana ada perlunya kita mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Semuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Kedua, korupsi akan bersimahaja-rela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan yang tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, atau good and bad. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik atau good dan buruk atau bad. Archie Bent dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi. Maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archie Bent, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban berpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Keempat, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum dapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga perlu mendapat perhatian dan penghargaan. A few moments later. Ini udah mulai. Hai, saya adalah Fazil Zafira. Saya Rumah Pajetan. Saya Niki Puskila. Saya Felina Sihaan. Saya Rahma Madinata Elvia Jirija.